101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Sekarang saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Halo, selamat sore Mitra Pas. Amel hadir di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Mitra Pas, sampai tuntas jam 5 sore nanti kita akan membahas mengenai bahaya kekurangan energi kronis saat hamil ya. Bersama dengan dua narasumber di sore hari ini Mitra Pas. Kita sapa dulu narasumber kita di sore hari ini. Ada Ibu Hani Elo dari Puskesmas Dukuh Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, ada juga Ibu Septiana Nur dari Puskesmas Margoyoso 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Ya, kita akan membahas terkait dengan ini untuk ibu-ibu hamil. Untuk yang mau gabung juga kami tunggu SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau telepon di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Ibu hamil rentan sekali dengan semua dengan kesehatan yang di misalnya dulunya tidak ada riwayat suatu penyakit, tetapi ketika hamil tiba-tiba ada penyakit yang datang. Iya, ini rentan sekali dengan ibu hamil. Nah, untuk bahaya kekurangan energi kronis itu apa sebenarnya Ibu? Monggo. Oke, terima kasih. Selamat sore pemirsa Pas FM. Ini dari Persagi. Dari kami akan menyampaikan materi tentang bahaya kekurangan energi kronis saat hamil. Nah, perlu diketahui pendengar setia Pas FM ya, bahwa status gizi itu adalah aspek yang sangat penting untuk menentukan apakah seorang ibu yang sedang hamil dapat melewati masa kehamilannya dengan baik dan tanpa ada gangguan apapun. Status gizi ibu hamil haruslah normal, karena ketika ibu hamil tersebut mengalami kekurangan gizi atau berlebih akan banyak komplikasi yang mungkin terjadi atau muncul saat kehamilan, dan hal itu akan berdampak pada kesehatan janin yang dikandungnya. Salah satu permasalahan dari gizi ibu hamil adalah kekurangan energi kronis atau yang lebih dikenal di masyarakat secara umum ya, itu ibu hamil KEK. Apa itu kekurangan energi kronis, apakah berbahaya bagi ibu hamil dan janin, dan apakah penyebab terjadinya KEK. Nah, baiklah, menarik kita kupas bareng-bareng ya tentang apa itu kekurangan energi kronis itu. Nah, kekurangan energi kronis atau KEK adalah masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga kondisi kurang energi kronis ini atau KEK biasanya terjadi pada ibu hamil pada wanita usia subur sekitar antara usia 15 sampai 45 tahun. Seseorang yang mengalami KEK itu biasanya memiliki status kurang gizi. Kekurangan energi kronis dapat diukur dengan mengetahui melalui lingkar lengan atas dan dengan indeks massa tubuh seseorang. Dan ibu yang mempunyai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm dapat dikatakan ia mengalami kekurangan gizi kronis, begitu ya, Bu Esti? Terus apa yang menyebabkan kekurangan energi kronis pada ibu hamil ya? Umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang ibu hamil mengalami kekurangan gizi kronis ya. Yang pertama yaitu karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya, ibu hamil yang memerlukan asupan makan yang lebih tidak sama seperti wanita normal seusianya. Misalnya asupan makan ini akan menentukan status gizi saat ibu hamil. Ketika ibu hamil tidak memenuhi kebutuhan energinya,
maka janin yang dikandungnya juga mengalami kekurangan zat gizi, biasanya begitu ya. Terus hal ini membuat pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terhambat. Terus masalah yang kedua yaitu karena usia ibu hamil biasanya menikah terlalu muda atau hamil terlalu muda atau terlalu tua. Misalnya yang kedua ya. Pernikahan dini juga Ya, pernikahan dini juga termasuk bisa menghambat itu. Usia memengaruhi status gizi ibu hamil nggih. Seorang ibu hamil yang masih sangat muda, bahkan masih tergolong anak-anak kurang dari 18 tahun masih mengalami pertumbuhan masalahnya, Mbak. Nah, masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apabila dia hamil, ya, maka bayi yang dikandungnya akan bersaing dengan si ibu muda tersebut. Nah, untuk mendapatkan asupan gizinya, karena mereka sama-sama tumbuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Persaingan ini mengakibatkan ibu mengalami kekurangan energi kronis. Itu juga kalau misalnya umurnya ibunya menjadi waktu hamil keadaan tua ya. Ya, ibu yang usia hamilnya terlalu tua juga membutuhkan energi yang besar untuk menunjang fungsi organnya. Biasanya yang semakin melemah ya, kalau ibu hamil usianya semakin tua semakin melemah. Dalam hal ini persaingan untuk mendapatkan energi terjadi lagi. Ya, oleh karena itu usia kehamilan yang sesuai adalah umur 20 tahun hingga 34 tahun. Oke, untuk sedangkan untuk penyebab kekurangan energi kronis pada ibu hamil yang ketiga yaitu beban kerja ibu yang terlalu berat. Misalnya aktivitas fisik yang memengaruhi status gizi ibu hamil. Setiap aktivitas itu membutuhkan energi. Jika seorang ibu terlalu banyak melakukan aktivitas fisik setiap harinya, sementara asupan gizinya atau intake makanannya tidak tercukupi, tidak seimbang, maka ibu hamil ini akan sangat kemungkinan besar mengalami kekurangan energi yang kronis. Apalagi hal itu terjadi cukup lama sejak kehamilan awal, sejak dia hamil misalnya, dia tidak memperhatikan konsumsi makanannya atau tidak ditambah porsinya dan sebagainya, itu akan timbul kekurangan energi kronis. Sedangkan penyebab yang keempat yaitu terjadi adanya penyakit infeksi yang dialami oleh ibu hamil. Salah satu hal yang sangat paling berpengaruh terhadap status gizi ibu hamil adalah kondisi kesehatan ibu saat itu. Ibu hamil mengalami penyakit infeksi itu sangat mudah kehilangan berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuhnya. Penyakit infeksi ini bisa mengakibatkan kekurangan energi kronis pada ibu hamil karena kemampuan tubuh untuk menyerap zat gizi akan menurun dan akan hilangnya nafsu makan sehingga asupan makan ibu juga menjadi turun. Gitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas. Mungkin untuk Anda yang sedang program mungkin ya Ibu ya, program hamil. Nah, ini bisa gabung atau yang saat ini sedang hamil juga bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau telepon di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar Mitra Pas terkait dengan kurang energi kronik atau KEK ya. Ini memang sedang digencarkan nampaknya, istilah ini sudah lama terdengar, sudah lama digaungkan. Nah, tinggal kita sebagai wanita ya yang sadar akan hal tersebut, apalagi ibu-ibu yang hamil atau dalam program hamil. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan
Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai bahaya kekurangan energi kronis saat hamil bersama dengan Ibu Hani Elo dari Puskesmas Dukuh Seti dan Ibu Septiana Nur dari Puskesmas Margoyoso. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu untuk SMS ataupun WA di 085 277 999101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Selamat sore untuk Bunda Nia yang sudah bergabung, yang sudah bertanya juga sore hari ini terkait dengan makanan ini Bu ya, makanan yang boleh yang harus dikonsumsi ibu hamil dan yang dilarang ini Ibu untuk ibu hamil itu apa saja, monggo. Oke, selamat sore Bu Nia, makasih atensinya ya. Untuk makanan apa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu adalah hendaknya semua makanan ya. Makanan bisa dimakan tanpa ada makanan. Biasanya kan ada apa yang tidak boleh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan pantangan ini. Itu kalau misalnya jenis ikan itu boleh, buah boleh ya, itu jadi tidak ada yang kalau dulu tabu ya, pantangan atau tabu ya. Tapi kalau zaman dulu ben nggak untuk makan ini bang, boleh makan itu. Nah kita kalau memberikan konseling kepada ibu hamil, kita ibu hamil bisa makan apa saja, kecuali yang dihindarkan itu adalah kopi, teh, terus jangan terlalu banyak makanan yang tinggi gas ya. Kenapa kok kopi atau teh itu dilarang? Karena apa? Ibu hamil itu banyak membutuhkan zat besi, yang mana seperti teh ada zat yang namanya tanin, itu bisa menghambat zat gizi Fe tadi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk itu yang dilarang itu tadi ya, alkohol, juga merokok, itu juga harus dihindari dan tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan pada janinnya maupun ibu hamilnya. Karena kalau zaman dulu mitosnya jangan minum es nanti bayinya besar. Kalau minum es, tapi kalau terlalu banyak gula, terlalu jadi manis yang sering, karena sekarang kan untuk gizi seimbang kan konsumsi gula itu harus dibatasi, paling nggak 4 sendok makan ya Bu ya, dalam satu hari. Jadi kalau dia sering makan minum manis, karbonya yang tinggi, itu maka kemungkinan bayinya akan besar. Gitu. Minum air es boleh Mbak Asil, kan tidak manis tadi, membatasi konsumsi gula, jangan terlalu banyak sebenarnya. Berarti dingin tidak masalah ya Bu ya, asal tidak manis itu tadi. Es krim kalau dulu, karena saya juga es krim gitu kebanyakan banyak apalagi dengan coklat itu ya. Iya, jadi harus dibatasi saja ya Bu ya. Iya, dibatasi. Kalau yang seperti tadi kopi dan teh itu juga tidak boleh, apalagi kalau seorang ibu hamil misalnya minumkan untuk tablet tambah Fe ya, ada F30, F60 dan F90, itu tidak dianjurkan sama sekali minum dengan teh. Jadi percuma kita minum tablet tambah darah, tetapi minumnya dengan teh, karena zat besi yang ada pada tablet tadi untuk diserap dalam tubuhnya dihambat oleh zat yang ada di teh tadi gitu. Itu tadi itu. Ibu Nia ya, jadi kopi, teh ini dihindari dulu. Itu nggak boleh. Apalagi soft drink ya, karena memang untuk kesehatan bayinya juga ya, selain kesehatan ibu ya Bu ya. Yang sudah gabung juga sore hari ini, selamat sore dari 482, ini bisa mungkin namanya juga ya biar bisa lebih akrab gitu. Iya, untuk cara ini supaya cepat hamil, mungkin sedang program hamil ya, untuk solusinya seperti apa ini Ibu? Cara agar cepat hamil ya. Monggo Ibu. Program untuk cara supaya cepat hamil ini berarti untuk meningkatkan kesuburan ibu ya. Selain itu juga dari hormon dari
ini pasangan ya, otomatis keduanya ya sama-sama laki-lakinya juga, bapak gizinya juga perlu diperbaiki. Pada intinya agar terjadi kesuburan atau tadi nanti ada pembuahan ya, pembuahan itu juga perlu adanya makanan-makanan yang kita bergizi, protein yang cukup, sehingga nanti akan seorang ibu maupun seorang calon ayah misalnya, dia akan menghasilkan sel-sel yang dibuai maupun yang membuai itu sama-sama sehat gitu. Nah, kalau menurut gizi ya, mungkin dari SPOG mungkin sudah lain lagi, atau dokter kandungan sudah lain lagi. Sebenarnya kalau kita harus memperbaiki porsi makanan kita, gizi seimbang kita itu tetap kita jaga. Jadi yang jelas proteinnya juga harus cukup. Protein itu yang utama ya Bu ya. Yang pasti fisik juga berpengaruh ya. Iya, dengan gizi seimbang otomatis kan imunitas, kekebalan tubuhnya kan bagus gitu. Mungkin mau menambahi Bu? Intinya untuk kalau cuman kepengen cepat hamil nggih Mbak, dari aspek segi gizi ya dijaga konsumsi gizi seimbangnya setiap hari. Intinya menu kita harus ada lauknya, harus ada mengandung karbohidrat, ada yang mengandung ikannya juga. Buah juga harus diperhatikan setiap hari, semua harus dikonsumsi. Jadi semua kandungan itu, semua kandungan zat gizi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi gizi seimbang harus tetap dipenuhi ya Ibu ya. Demikian, moga-moga cepat hamil untuk 482. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan bahaya kekurangan energi kronis saat hamil. Nah, ini tanda-tandanya ini seperti apa ini Ibu? Ya. Terus apa yang terjadi jika ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis? Biasanya seorang ibu hamil itu kalau mengalami kurang energi kronis, zat gizi akan keluar masuk tidak seimbang dan di dalam tubuh, sehingga banyak gangguan yang akan terjadi jika seorang ibu mengalami kurang energi kronis, atau tadi istilahnya KEK ya Mbak ya, istilah kerennya. Gangguan ini mengganggu kesehatan ibu maupun janin yang dikandungnya. Biasanya seorang ibu hamil yang kekurangan energi kronis akan mengalami, yang pertama biasanya mengalami kelelahan terus menerus, capek terus, biasanya lemes gitu ibunya. Yang kedua merasa kesemutan, biasanya ibunya sering kesemutan. Terus selanjutnya muka pucat dan tidak bugar. Terus mengalami kesulitan ketika melahirkan. Terus ketika menyusui nanti, ASI biasanya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya, sehingga bayi akan kekurangan ASI dengan kondisi ibu yang tadi kurang energi kronis tadi. Sementara akibat kurang energi kronis bisa terjadi pada janin yang dikandung. Yang pertama biasanya keguguran, kadang kalau kita menyebabkan itu. Terus pertumbuhan janin tidak maksimal, menyebabkan bayi lahir dengan berat bayi lahir rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilo. Biasanya itu disebut bayi lahir rendah. Terus karena perkembangan semua organ janin terganggu. Hal ini mempengaruhi kemampuan belajar, kognitif, serta anak berisiko mengalami kecacatan biasanya. Terus yang selanjutnya kematian bayi saat lahir yang paling fatal itu kalau kita kurang energi kronis dari masa remaja sampai kehamilan. Berarti efeknya ini besar sekali ya Ibu ya untuk ibu yang KEK ini ya. Kita lanjutkan lagi nanti Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu untuk SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Kami akan kembali. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ambil tunggu untuk SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Kita masih membahas mengenai bahaya kekurangan energi kronis
saat hamil Mitra Pas bersama dengan Ibu Hani dan juga Ibu Septiana ya di sore hari ini. Tadi sudah dijelaskan beberapa tanda bahwa ibu mengalami kurang energi kronis dan juga efeknya ke anak ini bahkan parahnya ini bisa sampai kematian pada anak ya Ibu ya. Bayi Bayi lahir. Maksudnya bayi lahir. Nah, itu iya pada bayi lahir ya, kematian pada bayi lahir. Iya, pada bayi lahir, maaf bukan anak ya, karena Iya. kondisi ibunya ya tadi yang bayi dalam janin dalam kandungan kan itu mempengaruhi dari gizi yang ada, karena asupan makanan ibu nanti akan disalurkan ke bayi. Bahkan terjadinya masalah gizi yang mungkin sekarang lagi cegah stunting sangat penting. Itu ada hubungannya dengan ibu hamil kaki ini juga gitu. Karena stunting itu juga disebabkan dari sebelum hamil, proses kehamilan, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu tadi. Seandainya ibu tadi dari awal kehamilan dia sudah mengalami kekurangan zat gizi atau kekurangan energi kronis yang cukup lama, maka kemungkinan tadi ada berat badan lahir rendah, juga tinggi badan kurang. bayi lahir juga kurang. Biasanya ada 47 atau kurang dari 47. Itu sudah ada tanda-tanda stunting ya. Stunting itu TB diukur indikatornya berdasarkan tinggi badan menurut umur. Berdasarkan umur. tinggi badan berdasarkan umur. Iya. Sekarang kan lagi marak-maraknya cegah stunting. Nah, stunting itu kita cegahnya juga sejak kehamilan tadi. Berarti bahkan sebelum kehamilan ini juga penting untuk ibu menjaga gizinya ya Ibu ya. Iya, jangan sampai untuk remaja putri itu kan sekarang dari program gizi dari Kemenkes pun kita sudah memberikan tablet tambah darah ya, tablet tambah darah untuk siswa dan siswi SMP maupun SMA. Jadi setiap 1 minggu 1 tablet. Karena remaja putri itu masa-masa menstruasi dan kemungkinan akan timbul anemis. Sebagai calon-calon ibu itu sudah kita perhatikan gizinya gitu. Menarik sekali memang untuk ibu-ibu ini, untuk calon ibu juga harus memperhatikan untuk gizinya agar nanti juga tidak mengalami kekurangan energi kronis yang pastinya ya. Buat Anda mitra pas yang ingin gabung masih kami tunggu. Ini jangan terlalu mepet karena takutnya nanti tidak bisa terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, ini bisa SMS ataupun WA di 085 277 999101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Menarik sekali sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin juga untuk Anda saat ini usianya berapa, ini bisa juga dilihat lagi bahwa ternyata ini maksimal ibu-ibu ini hamil atau melahirkan Ibu di usia 34 tahun ini. Tadi hamil di usia 34 tahun itu dikatakan nanti ada risiko tinggi ya, kalau 35 itu termasuk ibu hamil risiko ya. Iya, ibu hamil yang beresiko kalau di atas 35 tahun istilahnya. Karena memang sudah banyak hal-hal mungkin yang nantinya bisa. Iya, organ otomatis dengan usia yang sudah tidak produktif lagi ya. Organnya semakin lemah gitu. Iya, jadi mungkin untuk yang masih di bawah 34 ini bisa program lagi untuk merencanakan program. Nah, untuk yang sudah di atas ini mungkin bisa lebih berhati-hati melihat lagi kondisi tubuh juga ya pastinya Ibu ya. Iya. Kondisi tubuhnya. Dikhawatirkan nanti bayi yang dilahirkan atau ibunya dikhawatirkan beresiko juga gitu. Bahkan ibunya tidak hanya anaknya. Iya.
Oke, menarik sekali. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu, yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati masih di ruang gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati ya. Sampai tuntas jam 5 sore nanti kita masih membahas mengenai bahaya kekurangan energi kronis saat hamil bersama dengan narasumber Ibu Hanik dari Puskesmas Duku Seti dan juga Ibu Septiana dari Puskesmas Margoyoso 2 Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu untuk SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Selamat sore untuk Ibu Indah yang sudah gabung. Yang ingin ditanyakan ini Ibu sore hari ini terkait dengan obat ini ya. Apakah ibu hamil ini boleh mengkonsumsi obat tanpa resep dari dokter? Iya Ibu, ini boleh atau tidak ini Ibu? Karena memang tadi rentan juga ibu hamil untuk kadang flu, batuk juga Ibu ya. Monggo. Ibu hamil kalau dia mau mengkonsumsi obat tanpa resep dokter itu sebaiknya tidak usah, Mbak. Oke. Ibu hamil kalau mau mengkonsumsi obat semua resep harus dari dokter atau petugas kesehatan. Kalau di luar itu nanti takutnya misalnya dia panas ya, beli obat sendiri di apotek. Nanti takutnya tidak sesuai dengan yang dianjurkan, mengganggu pertumbuhan janinnya nanti takutnya. Jadi harus sesuai dengan resep dokternya kalau mau minum Begitu obat. juga dengan ibu menyusui Ibu. Iya, sama. Sama Ibu ya? menyusui juga begitu. Harus konsultasi ke dokter kalau mau minum obat terlebih dahulu. Jadi untuk mungkin dosisnya atau apanya Ibu yang takutnya? Ya, dosisnya juga nanti kandungan obatnya pengaruh kepada janin sama bayinya kalau sudah menyusui. Ada aspek itu juga. Tapi kalau misalkan kalau di orang-orang ibu-ibu di desa di Jawa ini khususnya, kalau untuk ibu menyusui biasanya kalau minum obat ini nanti takut nanti misalkan yang batuk misal atau pilek anaknya, nah yang minum ibunya biar nanti asinya kan diminum sama anaknya. Ini ngaruh apa nggak sih Bu sebenarnya untuk hal tersebut ini? Oh, yang batuk anaknya. Terus yang minum obat ibunya. Itu melalui ASI bisa enggak gitu. Iya. yang batuk bayinya ya, kalau itu kan kalau bayi kan juga bisa ya untuk minum obat ya. Tapi kalau kecuali gini, kalau bayi itu kan sangat rentan ya terhadap penyakit mudah terkontaminasi ya. Dia diharapkan misalnya dia bisa mudah tertular. Nah, kita jaga aja jangan sampai bayi itu sering batuk, pilek. Biasanya ibunya batuk, utamanya ikut batuk ya, karena dia menyusui dan sebagainya. Tapi kalau obatnya itu ya biasanya tetap diminumkan ke bayi, tetapi tetap dengan resep dokter tadi. Kalau ya memang makanan apapun nutrisi yang masuk di dalam bayi ibu ya, nanti akan diproses dan akan keluar melalui ASI. Tapi kalau obat kemungkinan tetap kita pada diberikan pada putranya ya. Putranya aja gitu. Ibunya nanti kebal banget. Ya, kita hati-hati aja ya kalau kita lagi batuk atau dalam keluarga lagi batuk, itu pakai masker atau apakah dia tidak menularkan ke si bayi. Kasihan dia masih bayi. Terus kalau
misalnya waktu pupaan atau apa kan banyak yang Banyak cium yang dan orang. sebagainya. Itu sebenarnya ya kalau nggak boleh ya gimana? Iya. Kalau Proses kalau penularannya. boleh, kalau nggak boleh, alah, ya, nah, kita mesti orang-orang sekitar kita kan bilangnya gitu, nurut ya Bang Rento. Padahal itu juga dia dari luar, seharusnya kan harus cuci tangan dan sebenarnya prinsipnya agar bayi itu tidak mudah sakit, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau kita mau memegang bayi pun kita harus dengan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan itu pakai sabun dengan air yang mengalir. Jadi sehingga bayi tersebut kuman yang ada pada diri kita yang dari luar, dari debu dan sebagainya, mungkin banyak kuman ya di tangan kita, bisa lebih bersih. Misalnya seorang ibu mau menyusui juga harus cuci tangan. Jadi tetap menjaga kebersihan. Selain itu juga untuk stamina tetap seorang ibu menyusui, ibu hamil tadi tetap jaga makanan yang bergizi. Kita bisa mencegah terjadinya sakit seperti flu tadi ya dengan gizi yang terpenuhi, gizi yang seimbang. Sebenarnya tanpa minum obat pun bisa, tetapi agar kita lebih fit kita harus tadi ada porsi gizi seimbang. Sekarang ada isi piringku yang mana berapa persen, 2/3 dari itu harus ada sumber karbohidrat, 2/3 lagi ada sayur-sayuran dan 1/6-nya adalah lauk baik lauk hewani maupun nabati dan 1/6-nya lagi itu nanti adalah buah-buahan itu. Dan insya Allah kalau kita konsumsi dengan gizi yang seimbang kita akan kondisi kita akan lebih terjaga gitu. Lalu selanjutnya Ibu untuk jenis-jenis makanannya sendiri ini Ibu ya, untuk agar tidak kurang energi kronis ini, apa saja yang harus dikonsumsi? Ini ada jenis makanan tambahan ibu hamil yang efektif ya. Nah, setiap ibu hamil itu tentu perlu mengusahakan beberapa hal selama masa kehamilannya agar setiap proses yang terjadi dapat berjalan normal sesuai dengan keadaan yang semestinya, termasuk dalam hal kesehatan ibu dan juga perkembangan janin di dalam kandungannya. Selain mengusahakan agar proses kehamilan dapat berjalan dengan normal, upaya yang dilakukan juga diharapkan dapat mampu menghindarkan ibu dari kondisi terjadinya gangguan atau dampak yang buruk pada masa kehamilan. Salah satu beberapa hal yang penting yang harus dilakukan oleh ibu hamil adalah memastikan terpenuhinya segala kebutuhan nutrisi ibu hamil sejak masa kehamilan hingga terjadinya proses persalinan di mana bayi akan terlahir nanti. Dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut, ibu dapat mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang menyehatkan dan memiliki kandungan zat gizi yang memang dibutuhkan oleh ibu lebih banyak berkali lipat dibandingkan sebelum dia hamil. Ya, biasanya 2 kali lebih banyak. Tetapi biasanya kalau ibu hamil kan pada hamil-hamil awal apalagi dia belum nafsu banget ya, malah mual dan muntah. Nah, itu bisa dikondisikan dengan konsumsi dengan porsi kecil dan sering ya. Jadi makannya sedikit-sedikit. Tidak harus kita sumber karbohidrat, sumber energi tidak harus dengan nasi, tetapi bisa diganti dengan penggantinya. Seperti sumber karbohidrat itu kan nggak hanya nasi saja ya. Misalnya dia bisa mengkonsumsi dari mie misalnya pengen mie goreng, mie godok atau pengen diganti dengan roti, jagung, kendang, singkong, itu enggak apa-apa. Jadi masa-masa waktu mual kalau konsumsi nasi misalnya pada hamil trimester pertama itu tidak harus makan nasi sih Ibu, tetapi bisa diganti tadi penggantinya enggak apa-apa. Yang ya. penting sama dengan karbohidratnya. Iya, bersama-sama sumber karbohidratnya. Itu. Jadi meskipun dia tidak kuat untuk konsumsi lebih banyak, tetapi porsinya bisa konsumsi makan dalam sehari bisa tidak hanya 3 kali ya, kalau ibu hamil bisa sampai 4 sampai 5 kali. Karena untuk memenuhi kebutuhan energi selain ibunya sendiri juga janin yang ada dalam kandungan juga perlu energi untuk pertumbuhan janin di dalam kandungan tersebut gitu. Lalu untuk idealnya untuk ibu hamil biasanya naiknya ini berapa kilo Ibu sampai nanti melahirkan? Iya.
Untuk naiknya adalah 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo dari sampai itu normalnya seperti itu, Mbak. Kalau misalnya sampai 17 kilo itu dikhawatirkan bayinya gede banget itu. Gitu. Berarti 12 kilo itu dari awal kehamilan sampai nanti dia melahirkan itu 12 kilo. Kalau untuk per bulannya ada ininya tidak, Bu? Hitung-hitungannya nggak sih kalau misalkan per bulan harus maksimal naiknya segini gitu? Kalau per bulan biasanya kalau di awal kehamilan itu biasanya Berkurang. malah berkurang. Iya. Kalau kita cuma seperti itu ya susah, dia nggak bisa malah berarti. stres ya. Biasanya kan kalau dia hamil trimester pertama ya, hamil pertama kedua itu kan biasanya mual, muntah. Bahkan saya sendiri juga ngalami sih itu, yang dimakan malah pengen pagi pun pengen asam itu kalau lihat makanan yang asam, lihat kita sudah keluar itu. Jadi nggak bisa itu Kak. Ya memang seharusnya harus bertambah, tetapi kenyataannya kan itu tadi dia nggak doyan makan. Tetapi kalau masanya dia sudah mencapai 4 bulan, biasanya kan rasa mual atau istilah dalam kesehatan itu hiperemesis itu kan sudah tidak muncul lagi. Monggo Ibu Septi mungkin mau menambahi. Tadi nih makanan ibu hamil itu juga selain juga tinggi kalori, juga harus apa ya Mbak, tinggi kandungan zat besi istilahnya. Zat besinya untuk apa? Untuk makanan dengan kadar zat besi tinggi yang baik untuk ibu hamil diantaranya seperti sayuran hijau juga harus dikonsumsi setiap hari. Ya. Protein hewani dan lain sebagainya. Kandungan zat besi yang tinggi dapat membantu menjaga proses pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan selalu terjaga dengan baik. Kalau misalnya zat besi yang dikonsumsi ibu hamilnya kurang, nanti juga kandungan zat gizinya semakin berkurang, tidak terserap oleh tubuh. Zat besi yang dibutuhkan oleh ibu hamil lebih besar beberapa kali lipat dibandingkan dari kondisi normalnya, sehingga seringkali menjadi senyawa yang memang kurang pada ibu hamil. Zat besi pada beberapa jenis makanan tersebut juga menjaga berat badan dan penambahannya setiap bulan selalu dalam kondisi yang normal. Jadi zat besi pengaruhnya besar banget Mbak untuk ibu hamil. Tapi memang kadang ibu hamil yang merasa minum itu rasanya kok amis, tidak enak. Biasanya sering begitu, sering terjadi mual, itu tidak apa-apa. Nah, terus kalau minumnya itu harus sesuai anjuran. Misalnya kalau minum zat besi sehabis makan, selang 1 jam atau setengah jam baru diminum. Atau kalau mau tidur bisa diminum setelah itu. Kalau sebelum makan minum itu mual biasanya. Terus selain itu juga ada makanan tambahan tadi ya, makanan tambahan untuk ibu hamil. Selain ibu hamil itu makan dengan makanan porsi ya 3 kali sehari, ada diselingi makanan tambahan di sini selain makan pokok tadi ya. Itu dari Kemenkes sendiri itu juga ada dropping ya Bu SMP ya dari Kemenkes. Itu berupa biskuit ibu hamil yang mana memang diformulasi dengan kandungan cukup gizi dan cukup asam folat maupun zat besi. Itu memang di dropping khusus ya. Biasanya untuk ibu hamil yang punya resiko kek tadi. Ibu hamil kek itu gratis. Oh, berarti untuk ibu-ibu yang beresiko ini Bu yang untuk gratis. Bahkan kalau anemis, kalau kita droppingnya lebih banyak bisa diberikan pada yang anemis juga. Itu insya Allah kalau ibunya mau mengkonsumsi apa yang telah diberikan dari puskesmas ini seluruh Indonesia itu dropping dari Kemenkes Pusat. Jadi biskuitnya sebenarnya bentuk sandwich yang mana rasanya ya enak juga, tapi mungkin kalau ibu terlalu sering setiap hari dikasih itu juga melanggar, katanya seperti itu ya yang kita hadapi di masyarakat tuh. Tapi itu sebenarnya bagus kalau memang benar-benar dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan, bisa memperbaiki dari gizi kronis mungkin akan menjadi lebih normal ya. Itu mencukupi kebutuhan ibu dan bayinya ya Bun. Iya. Kalau untuk susu biasanya ini banyak sekali juga susu hamil, promil juga untuk susu menyusui ini juga banyak. Ini apakah juga bagus untuk ibu hamil ini Bu? Itu sebenarnya pada dasarnya kita tetap memegang dengan prinsip gizi seimbang kita ya. Kalau dulu seperti 4 sehat 5 sempurna dengan susu, tapi sekarang
slogan itu menjadi gizi seimbang, yang mana gizi seimbang di sini semua kebutuhan zat gizi di dalam tubuh kita harus terpenuhi. Tadi ada sumber energi atau sumber kalori yang diperoleh dari bahan makanan pokok dan penggantinya, terus ada sumber protein hewani maupun nabati, juga ada sumber buah dan sayur sebagai vitamin dan mineralnya. Kalau susu itu juga merupakan tambahan protein, ya. Bisa misalnya susu kedelai itu adalah protein nabati, dan bila susu sapi itu adalah Protein tambahan untuk hewani. protein hewani gitu. Itu cuma tambahan saja. Pada Tambahan. prinsipnya tetap konsumsi dengan gizi yang seimbang. Baik, menarik sekali Mitra Pas, namun juga waktu terbatas ya, karena tinggal beberapa menit lagi. Mungkin kesimpulannya Ibu untuk sore hari ini terkait dengan tema kita, bahaya kekurangan energi kronis saat hamil. Monggo. Kesimpulan dari pertemuan ini ya Mbak ya, pada benar ini, kalau kita mengkonsumsi istilahnya dari sejak dini ya, sebelum kita menikah itu harus sudah, ibu-ibu muda, calon ibu muda ya khususnya, harus mengantisipasi diri lah, menjaga kesehatannya dengan prinsip tadi makan menu dengan gizi seimbang untuk memenuhi kecukupan energi. Kadang kalau remaja kan anak-anak suka diet, nah istilahnya mengurangi makanan ya kalau istilahnya dia. Tapi untuk kita kan diet itu mengatur makanan, berbeda istilahnya. Nah, dia mengurangi makanan terus lama-kelamaan akan menjadi kekurangan zat gizi berlarut-larut. Nah, kalau dia sudah menikah terus hamil, biasanya akan menciptakan generasi tadi yang ibu kurang energi kronis melahirkan itu. Nah, sebaiknya dari awal sebelum dia masa remaja sudah dilakukan tadi pola makan gizi seimbang supaya kesehatannya bagus. Kalau remajanya siap menikah sudah terbentuk generasi yang tadi yang baik, tidak kurang energi kronis tadi waktu hamil. Bisa ditambahi? Nah, ya itu tadi ya, pada intinya tadi kita cegah masalah yang nanti muncul sebelum kita masa kehamilan untuk wanita pada usia subur ya. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan baik itu pada janinnya maupun ibunya, marilah kita jaga kesehatan dari ibunya dari konsumsi makanan-makanannya yang bergizi, makanan-makanan yang tidak membahayakan bagi janin maupun ibunya, dan pernikahan dini juga bisa berakibat dan berdampak buruk pada bayi maupun janin gitu. Ya, terima kasih Ibu, dan semoga pembahasan kita di sore hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Yang sudah bergabung juga terima kasih. Demikian Mitra Pas, Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih Ibu Hani dan juga Ibu Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas sambil pamit dari Ruang Gizi, terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM baru saja